Ya. Damang. Ya, sehat. Gimana Anda? Alhamdulillah, saya Pangestu. Dari kubu ini Prabowo. Aji. Gimana? Tong mau kubu Prabowo. Kan Anda tuh sebagai anak buah Prabowo gimana? Jadi kurang ngajar, Rip. Ya. Jadi naon sih artinya santri dukung Ganjar teh? Ini tuh semacam inilah wadah dari santri yang ingin mewadahi santri-santri yang rela atau Spartannya santri-santri Spartan yang rela mendukung Ganjar untuk menjadi presiden 2024. Jadi ya tahu kan Anda Spartan seperti apalah gitu. Ya ini tanpa ada embel-embel politik partai ya, nggak ada, hanya murni dari untuk mendukung individunya saja. Awal berdiri, nah mungkin Saudara Ajis perlu tahu juga ya, awal berdirinya santri dukung Ganjar ini. Berdirinya itu tahun 2020. Waktu itu tuh ada kakak tingkat saya mungkin ya, kakak tingkat saya yang sedang menempuh S2 lah di master di UIN Jakarta. Dia tuh mempunyai forum gitu, forum santri seluruh Indonesia. Nah, forum santri seluruh Indonesia ini teh bersepakat gitu ya. Digagas tahun. Ya, digagas tahun 2020. Nah, itu tuh forum santri seluruh Indonesia itu membentuk santri dukung Ganjar gitu. Tapi mungkin ini representasi santri, kepedulian santri terhadap bangsa gitu. Itu yang perlu digarisbawahi mungkin ya. Jadi kita kenapa mungkin kita mendukung Pak Ganjar gitu ya, Pak Ganjar Pranowo, karena kami melihat sosok Ganjar ini tuh sosok yang selain nasionalis, dia juga agamis gitu. Jadi dekatlah dengan para santri, selain bisa terbukti lah di Jawa Tengah, bisa dilihat gitu kinerja dari Pak Ganjar. Dia juga kan punya channel YouTube ya, Pak Ganjar, bisa dilihat gitu kinerjanya belusukan kemana-mana gitu kan. Jadi dekat dengan para ulama, dia suka sawan salah satunya ke Habib Lutfi, Gus Mus kan, di Rembang kan, ada di Pekalongan dan sebagainya, bisa dilihat lah. Nah itu tuh kami itu timbul perasaan untuk wah ini sosok yang tepat untuk memimpin bangsa gitu. Yaitu mungkin kita tuh melihat sosok dan cita-cita Bapak Ganjar ya, untuk visi kedepannya tuh bahwa menyatukan bukan hanya santri sebenarnya ya, tapi mempersatu bangsa gitu ya, pemersatu bukan hanya santri sebenarnya. Banyak relawan Ganjar, bukan cuma santri dukung Ganjar, ada Ganjar Spartan, ada Ganjaris yang lebih nasionalis mungkin. Nah itu seperti itulah mungkin Bapak Ajis. Jadi ideologi gerakan itu di organisasi yang mana gitu? Dari organisasi forum santri seluruh Indonesia awalnya. Yang pertamanya tuh terbentuknya di Jakarta, di UIN Jakarta gitu lah. Tapi itu ada santri-santri dari berbagai daerah tuh, berbagai pelosok bikin lah itu. Tapi saya bukan deklarator ya, deklaratornya mungkin kakak tingkat saya yang ada di sana. Aduh, kaku begini, yes. Boleh saya merokok? Hah? Karena kan santri itu identik dengan merokok ya, apalagi Anda tidak merokok? Hah? Anda tidak merokok? Menghargai tamu lah. Oh iya, siap. Jadi ini api kenikmatan ya. Ini aman, daripada kita masuk neraka, kita mending rokok dulu ya. Siap, Rip.
Korek banget. Waras sih. Gimana ini wardrobe? Koreknya nggak nyala, Cok. Aduh. Supaya diskusi kita mungkin mengalir ya. Jadi kita harus punya ada ini. Pemantik. Asik istilahnya itu. Jadi Rip, Ya. Forum Santri seluruh Indonesia itu kan jadi ideologi Ya. awal gitu. Ya. Itu tuh kalau nggak salah ya, itu tuh cerita dari kakak tingkat saya yang koordinator nasional gitu ya. Terus secara arah pergerakan, Ya. kemudian karena menyongsong tahun politik 2024, jadi apakah Forum Santri seluruh Indonesia itu ada semacam konvensi nasional yang memutuskan untuk berpihak terhadap salah satu calon atau paslon cawapres atau bakal wakil Ya. cawapres? Kalau ditanya seperti itu, mungkin tidak semua ya. Tidak semua mungkin santri yang apa sih namanya istilahnya tuh mendukung gitu. Tapi ini tuh santri dukung Ganjar itu tuh ya sebagai ini aja, sebagai bukan merepresentasikan gitu kebanyakan santri yang ada di Indonesia. Itu tuh kan awalnya kan dari sejarahnya dari berbagai daerah tuh santri dari Sabang tuh sampai Merauke tuh ada di sana kan numplek tuh. Bikinlah itu ikatan forum santri seluruh Indonesia. Nah, mungkin nggak merepresentasikan, tapi cukuplah untuk bisa untuk bisa istilahnya mewadahi santri-santri. Nah gitulah. Oh mungkin. Jadi kan Rip, kalau dianalisa Rip, Ya. di tubuh partai PDIP sebagai parpol petahana, itu kan ada beberapa isu. Yang pertama tuh pengusungan Puan, yang dimana Puan itu kan anak ketua umum partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati. Di sisi lain, banyak kader-kader PDIP juga yang bersimpati terhadap Ganjar, Pak Ganjar salah satunya. Nah, menyikapi hal itu, jadi gerakan santri dukung Ganjar itu berarti lebih ke gerakan yang istilahnya itu tidak dikoordinasikan secara integral dari partai gitu ya. Tapi lebih kepada orang-orang yang menyukai figur kepemimpinan Pak Ganjar gitu. Ya istilahnya tuh kan kita tuh relawan ya. Relawan. Jadi sebenarnya Bapak Ganjar tuh kan belum mendeklarasikan ya bahwa bakal jadi presiden, tapi karena mungkin kita dari relawan ingin mengusung gitu Bapak Ganjar jadi capres. Sebenarnya Bapak Ganjar nggak ini ya, belum istilahnya tuh belum dapat restu dari yang ketua umum punya partai kan. Jadi untuk menjawab apakah Bapak Ganjar itu tidak ini partai, jawabannya iya, kita ini bukan dari partai gitu. Kita ini dari relawan yang benar-benar menyukai sosok Bapak Ganjar gitu. Jadi figur sosok Bapak Ganjar. Jadi kalau ditanya dapat restu nggak dari misalkan PDIP, belum mungkin. Nah, kalau misalkan basis masanya lebih besar, mungkin saja. Ini makan
kemungkinan asumsi saya sebagai relawan gitu ya. Sebagai relawan. Ya, mungkin nanti bisalah didiskusikan di elit-elit politik, bisa jadi gitu ya. Kalau ditanya Ibu Puan apakah menyaingi Bapak Ganjar, ya tidak gitu kan. Karena kan Bapak Ganjar mah cuma sebatas kader partai saja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi kultur kan di Indonesia tuh kecenderungan politik dinastinya tuh kan kuat, Ya. di partai nasionalis kah atau partai yang berbasis agama kah, yang agamis misalnya. Itu kan kecenderungan politik dinasti itu kan ada gitu. Ya. Nah, jadi maju atau mungkin ada beberapa kader partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berpihak terhadap Bapak Ganjar tuh berarti lebih atau mungkin ada kecenderungan untuk menghentikan adanya politik dinasti mungkin ya. Asumsinya seperti itu. Kalau asumsi saya sebagai warga sipil kan kita melihat kalau ketua umum partai itu kan biasanya yang maju sebagai calon, tapi karena Bu Mega itu kan secara pengalaman udah sempat menjadi presiden, terus kemudian udah dikatakan udah sepuh, jadi hanya sebagai ketua umum partai gitu, dia tidak mengusung atau mencalonkan diri untuk menjadi presiden, tapi ada keberpihakan terhadap Puan yang dimana anak kandung dari Bu Mega sendiri gitu. Kalau menurut Arif sebagai relawan santri dukung Ganjar, dari segi kapabilitas untuk memimpin, jika dikomparasikan terhadap pengalaman yang dimiliki Pak Ganjar sama Bu Puan itu gimana? Untuk kalau ditanya itu mungkin kita bisa dilihat ya dari kinerja Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah ya. Coba lihat aja pertumbuhan ekonomi, terus secara toleransi beragama di Jawa. Daerah Salatiga saja itu menjadi daerah sebagai daerah yang paling toleran seluruh Indonesia ya. Itu kan ada di Jawa Tengah. Nah itu, jadi sosok Bapak Ganjar itu kenapa bisa kalau dikomparasikan gitu ya. Kalau kan itu kan udah kalau Ibu Puan itu elit politik ya, udah di internal PDI. Kalau kita itu merepresentasikan secara garis keturunan gitu ya. Kalau Bapak Ganjar itu kan dari masyarakat bawah. Ya, dari masyarakat bawah gitu. Berarti figurnya tuh kayak 11-12 sama Pak Jokowi gitu. Ya, gitulah. Wong cilik gitu kan, untuk dekat ke masyarakat. Nah, begitu mungkin kalau ditanya perihal apakah menjegal Ibu Puan untuk menjadi calon presiden, jawabannya enggak. Tidak, karena kan hak-hak seorang gitu kan untuk dipilih dan memilih kan. Kita nggak tahu gitu ke depannya mau apa, ke depannya mau seperti apa gitu kan. Ini mah kan yang mengatur mah tetap harus ada restu dari ketua umum gitu kan. Orang kan mempunyai hak demokrasi kan, kita hidup di negara demokrasi kan. Kita mempunyai hak dipilih dan memilih. Nah itu, jadi kita tuh kenapa memilih Pak Ganjar ya itu karena melihat punya pengalaman di bidang eksekutif gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau dilihat dari background pengalaman di dunia politik kan, Bu Puan tuh kecenderungan itu kan berangkat dari fungsi legislatif gitu kan ya. Dari DPR, kemudian pernah di MPR gitu ya. Kalau Pak Ganjar lebih ke ranah eksekutif gitu, yang jadi petugas pelaksana gitu. Tapi Pak Ganjar juga sebelumnya tuh pernah jadi anggota DPR. Ya, pernah jadi anggota di DPR. Tahun berapa saya lupa untuk tahunnya. Tapi ya itu sudah cukup berpengalaman lah untuk mengurus bangsa gitu kan.
Dia udah tahu seluk-beluk mana yang harus diprioritaskan gitu, pembangunan mana yang harus diprioritaskan dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa. Nah, yang menarik itu kan di Indonesia itu kan ada yang namanya itu political threshold. Ya. Jadi ketika suatu partai itu suaranya itu lebih dari sekian persen, itu bisa 20%. Bisa mencalonkan kadernya sendiri secara tunggal gitu, nggak perlu koalisi dengan partai lain misalnya. PDIP kan salah satu yang memenuhi kuota dari segi jumlah kursi di DPR gitu. Ya. Dan jika dilihat dari hal itu, apakah memungkinkan jika misalnya skemanya tuh disandingkan, misalnya Pak Ganjar jadi calon presiden dan Bu Puan sebagai calon wakil presiden gitu. Saya rasa kalau untuk presidensial threshold, saya tuh sebenarnya tuh ya, ini mah pribadi saya tuh cenderung tidak setuju ya dengan adanya presidensial threshold, apalagi tuh 20%. Karena kan seperti tadi ya, kenapa gitu di Indonesia kalau misalkan negara demokrasi gitu, demokrasinya tuh hanya dipegang sama elit-elit politik gitu kan. Setiap orang kan punya hak untuk dipilih kan. Nah itu karena untuk di ini juga ya, apa namanya? Tadi apa? Sesudah presidensial threshold teh. Pengusungan calon dari internal partai gitu. Karena kan begini, filosofi Jawa ya disebutkan bahwa dalam satu kepemimpinan itu, dalam satu lembaga itu tidak boleh ada yang namanya dua matahari. Harus pilih salah satu. Itu boleh saja Ibu Puan, boleh. Pak Ganjar juga boleh. Tapi gitu. Yang jelas itu nggak bisa tapi kita lihat secara elektabilitas. Sosok, apakah Pak Ganjar ini sudah apakah Bu Puan ini elektabilitasnya tinggi, ataukah Pak Ganjar yang elektabilitasnya tinggi? Tapi secara keseluruhan ya, elektabilitas yang mungkin di media juga sudah pada tahu ya, kita lihat Pak Ganjar itu selalu menempati posisi pertama dalam elektabilitas politik gitu. Yaitu kalau misalkan terus elektabilitas politiknya itu terus tinggi gitu ya, ada kemungkinan Bu Puan bisa saja mengalah gitu. Karena menurut saya, asumsi saya dari internal PDI-nya pun mungkin hanya memilih salah satu, nggak bisa dua-duanya diusung gitu kan. Karena kita juga pasti PDIP nggak bisa berdiri sendiri gitu, harus ada koalisi partai untuk membangun bangsa. Jadi nggak bisa partai tunggal, nggak bisa tunggal. Walaupun syaratnya memenuhi. Ya, walaupun syaratnya PDIP sudah memenuhi kuota tersebut, tapi mungkin nggak bisa satu partai, harus ada koalisi, terus harus ada oposisi. Nah, itu. Dari kan pemerintahan demokrasi kan harus ada oposisi juga. Ada skema check and balance. Nah, gitu. checks and balance, benar itu. Coba cerita lebih jauh, Rip, tentang santri dukung Ganjar yang perlu orang-orang ketahui gitu, Rip. Ya, sejauh ini kita tuh dari santri dukung Ganjar sudah bergerak khususnya di koordinator wilayah Jawa Barat. Saya kan di ini bagian koordinator daerah Ciamis ya. Nah itu tuh kita tuh sudah bergerak, kita tuh bukan untuk kampanye ya istilahnya, tapi hanya sosialisasi gitu, bahwa kami itu mengenalkan ini sosok Bapak Ganjar yang kepada para kiai, para alim ulama, kita tuh meminta doa dan restu gitu, meminta doa supaya Bapak Ganjar
bisa gitu kedepannya tuh menjadi calon presiden. Karena kan doa-doa para ulama itu kan wah kayak seperti sudah kita ketahui ya, para ulama itu kan ya inilah orang figur yang sosok memiliki pengaruh, dan kemudian sebagainya. ada istilahnya tuh karomahnya gitu. Ya, karomahnya dan sebagainya. Kita hanya sosialisasi mengenalkan Bapak Ganjar ke pesantren, ke majelis taklim, kita sudah bergerak tuh. Kalau khususnya untuk di wilayah Jawa Barat kan santri dukung Ganjar tuh bukan cuma ada di Jawa Barat, tapi ada di seluruh Indonesia, ada di Kalimantan, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada di Sumatera dan sebagainya. Kebetulan yang saya ini adalah yang saya lakukan gitu ya. Ya di Jawa Barat lah itu istilahnya, di Ciamis. Di Ciamis. Ya, Ciamis, khususnya Ciamis gitu. Karena kan secara ideologi partai kan PDIP itu yang dulunya itu kan dari PNI ya, Partai Nasional Indonesia, yang dimana ideologi gerakannya itu kan bercorak nasionalis. Ya. Dan oleh karena itu adanya forum santri seluruh Indonesia yang disingkat menjadi Santri Dukung Ganjar ini. Bukan disingkat dah, tapi itu tuh bukan disingkat, tapi forum-forum itu membentuk lagi gitu. Forum santri seluruh Indonesia itu membentuk lagi. Ada yang pro terhadap Pak Ganjar gitu. Salah satunya Santri Dukung Ganjar. Ya, jadi itu. ada urgensi gitu karena ideologi pergerakannya itu nasionalis. Perlu gitu adanya nasionalis, agamis. Nah, perlu adanya agen atau aktor yang memang dekat dengan kalangan pesantren mungkin gitu ya. Ya, jadi kan kita juga nggak ini ya mananya, bukan hanya sebatas mendukung apa adanya Pak Ganjar tuh, karena kan seperti kita ketahui ya, Pak Ganjar itu kan dekat seperti dengan Pak Habib Lutfi, tokoh-tokoh ulama-ulama besar, Gus Muafik gitu kan, itu kan merepresentasikan ulama Indonesia. Karena dekat dengan para ulama dan santri inilah, nah itu yang menjadi faktor ke-trigger kita gitu, trigger kita untuk ini yang sosok yang pantas untuk memimpin nanti di 2024 gitu. Itulah mungkin. Ya kita mah hanya sosialisasi gitu kan. Kalau untuk milih mah kita nggak bisa memaksa orang untuk berkehendak untuk kamu harus memilih ini, kamu harus milih Pak Ganjar, enggak. Kita mah hanya menyampaikan saja, mengenalkan. Karena ada istilah tak kenal maka kata saya. Iya benar itu. Oke, siap. Kita break dulu. Ya, Rip, siap. sambil bikin kopi supaya obrolannya makin lancar.